Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Tegarago. Kita akan review lampu sorot dari Phoenix dengan tipe GR1 GR1, ya terserah lah nyebutnya apa gitu. Yang bentuknya itu cukup tipis dan biasa disebut slim karena bentuknya yang tipis ya. Seperti teman-temannya Duromoto GP1, Shinlo T1 Plus atau Orios dan kawan-kawan lainnya ya, banyak ya. Perbedaannya sendiri yang cukup mencolok di sini dari si Phoenix, dia tidak memiliki kipas ya. Jadi polosan aja. Meski tanpa kipas harusnya nggak masalah juga sih. Di harganya yang sangat terjangkau di kisaran 200 ribuan ya. Dari produknya sendiri nih, Phoenix memang menggemparkan pasar ya dari brandnya ini. Untuk lampu tembak seperti ini ya, yang bentuknya tuh LED laser slim, yang bentuknya tipis seperti ini, 200 ribuan udah dapet dua, masing-masing 20 watt itu. Wow, kacau ya. Terjangkau sekali ya untuk harganya, jadi wah sangat recommended. Jadi teman-teman segera check out sebelum barangnya kehabisan ya, mungkin kehabisan. Lumayan goib juga ini barangnya. Oke, ini dia lampunya dengan packing gardu standar berisi satu set lampu tembak yang pastinya lengkap dengan dudukan, kunci, baut-bautnya juga ya. Jika dibandingkan dengan dashboardnya si Bull Eyes D2 Pro Laser itu, dashboardnya kalah premium juga sih. Ya wajar juga di harganya yang juga terpaut jauh dari si D2 Pro Laser dari Bull Eyes itu. Oke, kita lanjut ke lampunya sendiri ya. Lampu tembaknya sendiri berbentuk tipis, persegi panjang yang berbahan solid ya. Ini keras, atos. Tidak seperti si drivernya ini malah menggunakan plastik yang lebih terkesan kopong ya jika dipegang seperti itu. Wah, plastik. Oke guys, lanjut spesifikasi dari lampunya sendiri. Ini adalah lampu tembak dengan chip CSP3570 dual color, dual on dengan range tegangan input supply-nya berkisar di 9 sampai 60 volt. Jadi bisa dipakai di truk juga ya, pakai tegangan 24 volt. Serta lampu ini juga bersertifikasi IP67 ya, tahan percikan air, debu. Untuk dimensi lampunya sendiri kisaran panjangnya di 6 cm dan untuk lebarnya sendiri di 3,5 cm. Tingginya sendiri ini sangat tipis ya, bisa dipasang di grill. Tempatnya cukup sempit, 1,8 cm ya ini tingginya. Dia juga bisa mode nyala bareng juga, pastinya dengan konsekuensi watt yang sedikit lebih turun ya daripada yang nyala bergantian atau yang sendiri-sendiri, low beam saja atau high beam saja. Dan ini merupakan hal yang wajar terjadi ya pada LED laser tembak seperti ini ya. Umumnya terjadi seperti itu, wajar sekali. Untuk real testnya sendiri, LED laser slim ini saat disuplai tegangan di 11,7 volt DC mengonsumsi arus di kisaran 1,5 sampai 1,67 ampere, yang berarti sesuai spesifikasinya di 20 watt. Dan pastinya dia untuk watt stabilnya ini jika diukur berkisar di 17 watt karena terlihat konsumsi arusnya sendiri itu ampernya sedikit menurun ya, sedikit menurun. Untuk cahayanya sendiri kelihatannya cukup terang ini. Jika di meja ini cukup terang ya, nanti deh kita coba langsung aja dah di outdoor dan kita compare juga dengan si D2 Pro Laser saat disorot di outdoor ya. Oke, sekarang kita coba analisa dan lihat hasil output cahayanya dari si Phoenix GR1 yang outputnya lumayan lebar ini, kotak bentuknya. Terlihat fokusnya bukan cuma di tengah aja, dia seperti kesebar jadi dua arah gitu. Titik fokusnya ini ada di kiri kanan dan tengahnya itu agak ada celah. Di bagian kiri kanannya ini benar-benar padat sekali. Ada garis kuningnya, atas bawahnya juga ada garis biru ya. Ada garis biru tipis. Tapi yang saya masalahkan di sini untuk lampunya itu sendiri tuh. Nah, ini nih ada biasnya ini. Agak parah ini sebenarnya. Memang karakter cahayanya memang seperti ini, bukan masalah produksinya yang gagal atau gimana. Kedua lampunya sudah saya tes ya, emang seperti ini untuk hasil cahayanya. Begitu ya, ini dia lampunya. Nah, emang seperti itu. Ini bisa dinyalakan dua warna sekaligus juga. Untuk nyalanya sendiri bisa dibolak-balik atas bawah ini.
kelihatannya sama aja, nggak seperti lampu-lampu X1 yang lensanya harus dibalik. Kuningnya ini padat banget ya. Cuma ya ini biasnya ini di kedua warnanya, baik low beam maupun high beamnya mau dibolak-balik sama aja sih, sama aja, sama-sama keduanya ada ngebias. Berbeda dengan D2 Pro Laser yang pernah saya gunakan sebelumnya, itu D2 Pro Laser punya Bull S tidak ngebias ya. Cahayanya cukup rapi dan padat sekali pastinya. Nah, ini kekurangannya, dia agak ngebias. Kedua warnanya titik fokusnya sama ya, agak di kiri kanan ya. Ini di kiri kanan, di tengahnya agak ada kekosongan sedikit itu. Ya, warna kuningnya seperti ini. Lampu ini nggak punya kipas, jadi bodinya sendiri cukup panas. Harusnya aman sih kalau kena angin di kendaraan, di depan, di grill mobil maupun di motor, di spakbor biasanya. Ya, karakter cahayanya emang seperti ini, agak ngebias, nggak tahu. Nah, biasnya lo dapat banget, ngebias sekali lo. Ketok meja tadi. Seperti ini kita bolak-balik ya sama aja ngebias. Sama aja kedua warnanya emang begini. Ya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut saja di outdoor ya, saat malam hari di jalan. Meskipun bentuknya kotak ya cukup bagus lah untuk outputnya sendiri ya, lumayan rapi untuk bentuknya secara sekilas. Ya cuma mungkin menurut saya untuk outputnya sendiri ini agak ngebias ya di bagian atas dan bawahnya. Jadi kalau disorot ke jalan maupun kita pakai low beam, disorot ke jalan agak ke bawah gitu, meskipun disorot ke aspal pun bakal kerasa silau juga dari lawan arah, karena dia terasa sekali untuk biasnya ini agak panjang gitu. Bisa dilihat itu, terlihat biasnya meskipun cuma cahaya tipis tetapi agak lebar ya ke atas ke bawah gitu. Bahkan di bagian lensanya pun, meskipun saya berada di belakang lampunya, cahayanya seperti nyebar juga ya, kayak ke belakang di bagian lensanya, kayak nabrak terus ke belakang begitu. Karena juga terasa silau juga di sini meskipun saya ada di belakangnya. Kalau dibandingkan dengan si D2 Pro Laser Bull S masih lebih rapi cahayanya si D2 Pro. Tetapi kalau untuk kepadatannya sendiri ini masih mirip-mirip juga, dan di sini saya mohon maaf sekali ya karena tidak ada lux meter, jadi tidak bisa memberikan data analisanya secara tertulis ya berapa lux begitu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi ya. Ini saya lihat berdasarkan pandangan secara langsung saja dan pengalaman penggunaannya. Oke guys, kemudian sekarang kita komparasikan langsung dengan D2 Pro Laser yang sama-sama 20 watt ya pastinya. Oke, pertama kita nyalakan satu piece Phoenix JR1 nya. Seperti itu ya outputnya jika disorotkan ke sawah, biar tahu untuk hasil output cahayanya secara real langsung di tempat gelap itu seperti apa, dan biasnya tuh kelihatan seperti itu ya. Kedua, kita nyalakan langsung dua piece Phoenix JR1. Seperti ini cahayanya, jadi lebih terang lagi ya. Wah, dari gelap gulita sampai terang. Wah. Dan selanjutnya kita ganti dengan menyalakan D2 Pro seperti ini ya, dua piece. Ternyata cahayanya terlihat lebih lebar ya malahan. Oke, seperti itu perbedaan nyalanya. Kemudian kita coba nyalakan masing-masing satu piece ya. Kita sorotkan ke jalan masing-masing satu piece antara si Phoenix JR1 dan D2 Pro Bull S. Dan seperti ini dia hasil outputnya, kurang lebih bisa teman-teman nilai ya untuk perbedaan karakter dari output cahaya kedua lampu ini. Oke guys, kurang lebih seperti itu untuk komparasi output cahayanya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sampai sini dulu segmen review dan tes kita hari ini. Dan teman-teman juga bisa berbagi pengalaman mengenai lampu tembak ini. Dipersilahkan berpendapat di kolom komentar ya. Mungkin ada saran lebih lanjut dari video konten-konten seperti ini.
Yuk guys, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.